Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah monyet membuang uang haram ke laut. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang seekor monyet yang mengikuti perjalanan pedagang curang. Kecurangannya adalah mencampur khamar yang akan dijualnya dengan air. Sang monyet pun mengerti jika pedagang yang dibuntutinya sudah berhasil memperoleh uang dari penjualan. Di saat si pedagang lengah, sang monyet dengan sigap merebut uangnya. Kemudian sebagian dihamburkan ke laut, sebagian lagi dihamburkan ke dalam kapal. Walhasil uang si pedagang pun habis dihambur-hamburkan. Untungnya yang dihamburkan di dalam kapal masih bisa terselamatkan. Sang monyet seolah menginginkan uang pedagang hasil penjualan air harus kembali lagi ke air, sedangkan uang hasil penjualan khamar terjatuh ke dalam kapal hingga mudah kembali ke tangan pemiliknya. Kisah ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Anna rajulan kana yabi'ul khamra fi safinatin wa ma'ahu fi safinati qirdun fakana yashubul khamra bil ma' qala fa akhadha al qirdu al qisa thumma su'ida bihi fawqa darwi wa fatahal qisa faja'ala ya'khudhu dinaran fayulqihi fis safinati wa dinaran fil bahri hatta ja'alahu nisfaini. Artinya, Al-Kisah ada seorang pria yang berjualan khamar dalam kapal. Turut bersamanya seekor monyet. Namun pedagang itu memiliki kebiasaan curang, mencampurkan air ke dalam khamarnya. Suatu ketika, sang monyet mengambil kantong uangnya dan membawa kantong tersebut ke atas kapal lalu membukanya. Dari atas kapal itu ia mulai mengambil 1 dinar dan melemparkannya ke kapal, lalu mengambil 1 dinar lagi dan melemparkannya ke lautan hingga uang itu terbagi 2. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis ini mengisyaratkan pasti hancurnya kekayaan dunia yang diperoleh orang-orang curang dari usaha yang curang. Ditunjukkan dalam hadis di atas. Si pedagang mencampurkan minuman khamar yang akan dijualnya dengan air, sehingga pembeli pun tidak tahu bahwa yang dibelinya adalah khamar yang bercampur air. Tak jarang segelintir pedagang sekarang justru berlaku curang, seperti mencampur barang bagus dengan barang busuk, mengganti barang mahal dengan barang murah, hingga akhirnya pembeli pun dikecewakan dan dirugikan. Mereka tak sadar cara curang yang dilakukannya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Mereka tidak berhak mengambil harta tersebut sehingga kelak akan diperhitungkan. Namun, tentu saja kisah itu terjadi di saat khamar masih boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam syariat si pedagang. Bahkan pada awal periode dakwah Rasulullah di Madinah, khamar masih halal. Kemudian ia dicela sebelum diharamkan. Selanjutnya ia diharamkan menjelang waktu salat dan tidak diharamkan menjualbelikannya. Terakhir diharamkan secara total. Dengan kata lain, sebelum diharamkan, khamar masih boleh dijual belikan. Yang diharamkan adalah praktik curang atau penipuan, sehingga tindakan itu pun menuai balasan. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah 1. Kita harus meninggalkan tindakan curang dan merugikan orang lain, baik dalam berdagang maupun dalam bekerja. 2. Tindakan curang dan merugikan kelak akan menuai balasannya. 3. Begitupun harta yang diperoleh dengan jalan curang menjadi tidak berkah, suatu saat akan hancur, bahkan mengundang petaka. Cepat atau lambat di akhirat kelak akan menuai siksa.